Perlu kita ketahui kesyirikan itu lebih tersembunyi, ya, min dabibin namli, dari jalannya seekor semut, ala safatin sauda fi zulmatil lail. Jadi kesyirikan itu lebih halus, lebih tersembunyi dari jalannya seekor semut pada batu hitam, pada batu hitam di malam hari. Semut kecil, batu, ya, pada batu yang hitam pula. Semut hitam berjalan di batu hitam fi zulmatil lail, pada kegelapan malam. Kira-kira kita nampak enggak? Tak nampak. Dan kesyirikan itu ikhwafillah lebih halus daripada itu, bahkan lebih tersembunyi. Seakan-akan dia tidak kesyirikan, tapi kesyirikan. Itu maknanya bahwa kita mesti berhati-hati dengan kesyirikan itu. Nah, jadi kesyirikan adalah sesuatu yang mudah orang terjebak dalamnya. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, larangan kita mensyirikkan Allah atau menduakan Allah atau membuat tandingan bagi Allah. Nah, seperti apa contoh daripada kesyirikan itu? Wa huwa an taqul, engkau mengatakan begini, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah, ya, demi Allah dan demi kehidupan kamu. Ini kalimat yang barangkali diucapkan orang tapi orang tidak tahu. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Ya, barangkali dia mengatakan sesuatu, ya. Misalnya, demi Allah wa hayati, demi Allah dan demi kehidupanku. Dia bersumpah, ya, atas nama Allah dan atas nama, ya, kehidupan fulan atau kehidupan dia. Ya, ini kalimat yang memang tidak dibenarkan di dalam kehidupan kita, karena mengandung unsur andad, mengandung unsur kita samakan Allah dengan yang lainnya. Wa taqul, dan engkau katakan juga, laula kulaibatu hadha la atana lusus. Kalau bukan karena anjing ini benar seseorang yang memelihara hewan ini di rumahnya, dan kalian mengatakan kalau bukan karena hewan ini, seekor hewan ini, maka pencuri telah mendatangi kita. Nah, seakan-akan, ya, keberadaan hewan ini yang bisa menyelamatkan dia. Nah, misalnya perkataan yang lain, walaulal battu fid dari la'atal lusus. Kalau bukan karena angsa ini yang keberadaannya di rumah kita, maka pencuri akan datang. Nah, ini kalimat-kalimat secara makna itu adalah membuatkan sandingan bagi Allah atau tandingan bagi Allah, dan ini tidak dibenarkan. Wa qala ar-rajulu li sahibihi, ya, perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kamu. Kata waw, ya, menunjukkan tentang kesamaannya, litartib, ya, menunjukkan kesamaannya. Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak kamulah acara ini, atas kehendak Allah dan kalian semua, gitu ya. Misalnya dalam sambutan disampaikan, atas kehendak Allah dan kalian semua acara kita berjalan dengan lancar. Atas kehendak Allah dan semangat kalian berhasil di dalam ujian ini, itu ya, di dalam menghadapi ujian akhir semesta dan seterusnya. Ya. Wa qala ar-rajul, ya, perkataan seseorang, laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Misalnya, kalau bukan karena Allah dan dia, maka acara ini tidak akan berjalan dengan baik.
Kalau bukan karena Allah dan dia, maka kita ini tidak akan maju. Atau bukan karena Allah dan fulan, kita tidak mendapatkan kemenangan, dan seterusnya. La taj'al fiha fulanan. Jangan engkau jadikan di dalam kalimat itu fulanan. La taj'al fiha fulanan. Wa hadza kulluhu bihi syirkun. Kalimat-kalimat tadi, kalimat seperti apa? Demi Allah dan demi kamu, demi Allah dan demi kehidupanku, demi kalaulah bukan karena hewan yang ada kita akan dicuri, kalaulah bukan karena ini kita akan dimaling, perkataan seseorang atas kehendak Allah dan kehendak kamu, dan seterusnya. Ini adalah lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Tak boleh. Jadi yang mesti kita lakukan apa? Seperti misalnya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata thumma ini menunjukkan tertib bahwa Allah kemudian kita. Kalau waw menunjukkan kesamaan, kedudukannya. Maka kita jangan pernah mengatakan kalimat ini. Nah, didatangkan ayat di atas adalah larangan tentang kesyirikan besar. Maka kesyirikan apapun namanya, baik kesyirikan besar, dia merupakan larangan yang nyata dari Allah. Begitupun lafaz-lafaz kesyirikan yang secara zahir tidak ada kesyirikan, tetapi di situ ada mengandung kesyirikan. Mari kita lihat perkataan Shalih Fauzan. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Ketersesuaian bab ini kitab at-tauhid. Annahu lamma kana min tahqiq at-tauhid. Sesungguhnya ketika kita mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita ini, di antara wujud kita memperhatikan tauhid adalah al-ihtirazu minasyirki billahi fil alfaz, yaitu menjauhkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah di dalam ucapan. Di dalam ucapan. Di tauhid bukan hanya menjauhkan diri kita dari kesyirikan berbentuk perbuatan, mendatangi dukun, mendatangi para tukang normal, mendatangi orang-orang yang mengetahui, mengaku tentang gaib, enggak. Atau kita berazimat, atau kita melakukan hal-hal lain. Bukan hanya itu, bukan hanya perbuatan. Di antara bentuk kita menjaga tauhid termasuk lafaz, termasuk ucapan. Bukan hanya perbuatan, tetapi termasuk juga kita harus menjaga diri dari ucapan yang mengandung unsur kesyirikan. Ini penting. Wa in lam yaqsidhu al-mutakallimu biqalbi. Perhatikan. Saya mengucapkan itu enggak ada niat saya mensyirikkan Allah. Disebutkan oleh Shalih Fauzan, wa in lam yaqsidhu al-mutakallim biqalbi. Meskipun dia mengucapkan itu tidak ada niat dari hatinya untuk mensyirikkan Allah. Kalimat tadi enggak ada orang yang meniatkan, kalaulah bukan karena Allah dan kamu. Mungkin orang biasa saja itu. Dikatakan oleh Shalih Fauzan, walau bukan niatnya tidak untuk mensyirikkan Allah, itu pun tidak boleh. Nabbahal muallifu rahimallahu ta'ala bihadzal bab. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan tentang bab ini, ala dzalika, atas perbuatan itu, wa bayyana ba'da hadhil alfazi litajannubahiya wa ma thalaha, agar lafaz-lafaz tadi itu dijauhkan dan lafaz-lafaz yang semisalnya harus ditinggalkan. Jadi jelas kalau kalimat itu saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Kalaupun dia tidak meniatkan mengucapkan itu kesyirikan, apalagi dilarang. Kalau bukan walaupun dia tidak meniatkan dengan hatinya dia mensyirikkan Allah dengan kalimat itu, dilarang, apalagi meniatkan dengan hatinya. Jelas sampai di sini? Nah, fala taj'alu lillahi andadan, artinya ay asbahan wa nudhara tusrifuna lahumul ibadah aw syai'an minha. Jangan kalian jadikan bagi Allah serupa atau tandingan yang kemudian kalian menyerahkan ibadah kepadanya,
ya, baik seluruh atau sebagian. Itu tidak boleh. Ya, subhanallah, Islam ini mengajarkan kepada kita kemurnian, mengajarkan kepada kita ketaatan utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada secerca pun, setitik pun ya di situ hak hambanya. Ibadah utuh milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, maknanya annahu rabbakum. Kalian mengetahui dia ada Rabb kalian. La yarzuqukum ghairu. Di mana tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Wa la yastahiqul ibadata siwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali ya Dia. Nah, ikhwani akhwati fiddin. Fil ayati, maksud dalam kalimat ini adalah fil ayat, fi tafsiril ayat. Lalu kemudian ada makna dabibun namal, ay masyuhu. Namal semut. Ya. Dabib itu adalah jalannya semut. Allah safatin as-safa al-hajarul amlas, batu licin hitam di kegelapan malam, lebih halus. Ini kan tidak kesyirikan, Ustaz. Ini hanya ya ritual biasa, perbuatan biasa. Orang sulit mengatakan itu kesyirikan. Tapi yang paling terpenting kita mesti menjauhkan perbuatan itu. Para dukun nggak mau dia ya untuk mengaku meminta kepada selain Allah. Walaupun kita tahu ritual-ritualnya, dia tetap saja dukun tetap kita minta kepada Allah ya. Mari sama-sama kita minta. Ini hanya sekadar apa? Ya perantara saja. Ya. Kita sering lakukan begitu. Maka kesyirikan itu sangat halus sekali dan sangat tersembunyi. Tipis bedanya antara tauhid itu dengan asyirik. Ya, ketika seseorang mengatakan kalimat ini, seakan-akan dia tidak kesyirikan, tetapi sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Khulaiba tasiru kalb, wa hiya huna allati tuttakhadh li hifzil mawashi wa ghairiha. Ya, hewan yang digunakan untuk ya menjaga ya, bisa rumah, bisa kebun dan sebagainya. Al-lusus jam'u lis wa huwa as-suraq wa humus suraq. Al-lusus adalah para pencuri. Al-bat jam'u battah wa hiya min tuyuril ma, ya, dari hewan air ya, tutakhadh fil buyut, yang sering dipelihara orang di rumah. Ya, bahasa kitanya angsa lah ya. Fa idza dakhala ghairu ahlaha istanqarathu wa sahat. Kalau masuk ke rumah itu bukan penghuninya, dia mengeluarkan suara, ya kan? Suaranya keras. Dan ini menunjukkan ada orang yang datang selain orang yang dikenal. Jadi kita masuk ke rumah orang yang pelihara itu, dia akan mengeluarkan suara. Berarti dia ini tidak kenal dengan siapa yang datang, maka dikasih sama dia kode kepada penghuni rumah, ya kan? Ya, kalau pencuri masuk tentu dia takut karena ada angsa yang mengeluarkan suaranya. Nah, la taj'al fiha fulanan, ay la taj'alhu fi maqalatika fataqul. Jangan jadikan seseorang di dalam ucapan kamu mengatakan laulallah wa fulan. Disebutkan saja kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, sudah cukup. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kekuatan, Allah yang punya ya segala-galanya. Sudah katakan kalau bukan karena Allah kita tidak bisa melakukan. Kalau bukan karena izin Allah kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Kalau bukan karena Allah kita tidak mendapatkan penjagaan dan perlindungan dan seterusnya. Balqul laulallahu wahdah. Tapi katakan kalau bukan karena Allah semata. Jangan dibawakan fulannya. Jangan engkau sebutkan dalam ucapan itu seseorang atau makhluk siapapun. Ya, tidak pantas untuk disebutkan. Karena makhluk lemah. Allah yang maha segala-galanya. Dan terkadang orang sekali lagi tidak memperhatikan kalimat ini. Jarang orang sadar kalau kalimat ini berbahaya. Lagi, jarang orang yang sadar kalau kalimat ini berbahaya. Maka jangan dicampurkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik di dalam ucapan.
haza kulluhu bi syirkun. Hazil alfaz al-mazkura, lafaz-lafaz yang disebutkan tadi, wa ma syabahaha syirkun billah. Kalimat-kalimat tadi, ucapan-ucapan tadi mengandung unsur kesyirikan. Ai syirkun asghar, kesyirikan kecil. Maka kalaupun ayat ini adalah sesungguhnya larangan untuk melakukan tandingan bagi Allah kesyirikan besar, dilarang di dalam Al-Quran, maka kesyirikan kecil pun yang seperti ucapan tadi, lafaz-lafaz tadi pun dilarang. Tidak boleh kita melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi itu. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan ahibati fillah masuk kepada pembahasan al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Anna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yanhan nasa an yattakhidhu lahu amthalan. Allah melarang manusia untuk membuat tandingan yang serupa bagi Allah. Wa nuzara, wa nuzara yasrifuna lahum syai'an min ibadati. Allah tidak ridha. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan atadruna ma haqqullah 'alal ibad, apa hak Allah atas hambanya? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hak Allah yang mesti kita berikan. Hak Allah atas hamba apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu sudah kita lakukan, ikhwah fillah, kita sudah menjadi orang yang menyerahkan seluruh ibadah kita kepadanya. Apa hak kita atas Allah? Nabi mengatakan apa? Allah yu'adzibahu. Hak kita mendapatkan kita tidak diazab Allah Azza wa Jalla. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah beribadah kepadanya. Kewajiban kita kepada Allah beribadah kepadanya, dan hak Allah untuk mendapatkan ibadah itu, tidak ada sedikit pun kesyirikan di sana. Murni milik Allah. Murni milik Allah. Jangan dicampurkan. Kita beribadah tapi kesyirikan juga. Ini kesia-siaan. Kita beribadah tapi ritual kesyirikan juga dikerjakan. Ini adalah kebinasaan dan bahkan kerugian besar. Dosa tidak diampunkan jika tidak bertaubat, di akhirat mendapatkan tempat neraka, wal iyadzu billah. Wa hum ya'lamun, sementara manusia tahu, annallaha wahdahul khaliqur razik. Kita heran ya, manusia tahu kalau Allah itu adalah khalik, pencipta, kalau Allah itu adalah razik, pemberi rezeki, tapi ingin di dalam mencari rezeki minta kepada yang lain, beribadah kepada yang lain. Wa an hadhil andada ajizatun faqiratun laisa laha minal amri syai'. Maka sungguh seluruh tandingan-tandingan tadi, seluruh makhluk-makhluk yang dijadikan tandingan bagi Allah, ajizatun faqiratun, lemah dan fakir. Lemah dan fakir. Laisa laha minal amri syai'. Tidak ada memiliki sesuatu, tidaklah memiliki kekuatan apapun, tidak ada memiliki kekuatan apapun di dalam kehidupan ini. Lemah. Kenapa kita harus minta kepada yang lemah? Bahwa manusia memiliki kelemahan, makhluk memiliki kelemahan, tapi kenapa minta? Sering subhanallah manusia salah jalan dalam bab ini. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dalam Quranul Karim kepada kita, dan diingatkan oleh Nabi kita dalam hadisnya. Dan di sini dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab agar kita berhati-hati. Ingin kaya tetapi jalan pintas. Banyak orang kayak gitu. Ingin kaya tapi jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Itu tadi, dengan melakukan ritual-ritual yang mengandung unsur kesyirikan. Wa ma dzakarahu Ibnu Abbas amsilatan litikhazil andad. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas sebagai bentuk contoh di dalam menjadikan tandingan bagi Allah. Lafaz-lafaz itu, lafaz itu.
Kalau perbuatan sudah kita jelaskan sebelumnya, ya kan? Lianna lafzahal ayati yashmaluha, ya, walaupun ya karena lafaz ayat itu anda dan itu adalah mencakup seluruhnya. Wa in kanat syirkan asghara, walaupun kesyirikan kecil yang merupakan lafaz-lafaz tadi. Wal ayatu nazilatun fi syirkil akbar, dan ayat turun di dalam larangan melakukan syirik besar, ya. Fassalafu yastadilluna bima nazal fil syirkil akbar ala syirkil asghar. Maka as-salafus salih mereka berdalil larangan melakukan syirik kecil atas larangan terhadap syirik besar. Jadi jangan dipisah. Ini itu kan ayat tentang syirik besar, Ustaz. Iya. Ya. Tetapi para ulama beristidlal dengan ayat-ayat yang melarang kita syirik besar adalah juga larangan terhadap syirik kecil. Jelas ikhwan ya? Ini kita tidak main-main dengan kesyirikan ini. Kata Allah, ana aghna syuraka ani syirk. Tidak butuh dengan kesyirik kalian, kalau kata Allah. Di hadis qudsi Allah sebutkan, tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Allah murka, ikhwan. Allah marah dengan kesyirikan itu. Dalam kehidupan kita 24 jam Allah berikan nikmat, kok kita berikan ibadah kita kepada yang lain gitu loh. Ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma istafadu minal ayah. Apa pelajaran bisa kita ambil, ikhwah fillah? At-tahziru minasyirki fil ibadah. Peringatan keras dari kesyirikan yang kita lakukan dari dalam ibadah kita. Dilarang Pak Yogi, enggak boleh. Syirik itu sesuatu yang dilarang dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, annal musyrikina muqirruna bi tauhid ar-rububiyah. Orang musyrikin, ya, mereka meyakini tentang tauhid rububiyah, menetapkan apa tauhid rububiyah, menetapkan Allah sebagai pencipta, ya, pengatur, pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, kalaupun kalian tanya, ya wal in sa'alta man khalaqas samawati wal ard, mereka mengatakan Allah. Orang-orang musyrikin iya menyebutkan Allah, tapi ketika mereka menetapkan Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Pencipta langit dan bumi, mereka tidak menyerahkan ibadah mereka kepada Allah. Mereka beribadah kepada Latta, Uzza dan sebagainya. Makanya mereka tidak disebut Muslim. Kalau antum tanya hari ini orang Nasrani, Yahudi, siapa pencipta langit dan bumi? Allah katanya. Apakah dia Muslim langsung? Tidak. Karena konsekuensi dari tauhid rububiyah mengharuskan dia beribadah kepada Allah semata. Maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kepada yang lainnya. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhidul uluhiyah. Ini kesalahan fatal. Dan seseorang mengakui tentang tauhid ar-rububiyah belum menjadikan dia muslim, sebagaimana kafir Quraisy tidak disebut muslim walaupun mereka mengakui Allah yang mengatur, Allah yang mencipta. Yang ketiga, anna syirkal asghara khafiyyun jiddan wa qalla min yatanabbahu lahu. Kesyirikan kecil itu sangat halus, tersembunyi sekali. Tidak banyak orang yang perhatian, yang tidak banyak orang yang tidak sadar. Maka pagi ini kita ingatkan pada jemaah sekalian dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada tentang bahayanya syirik kecil dalam bentuk lafaz dan ucapan. Yang keempat, wujubu tajannubil alfazi syirkiyah, wajib untuk menjauhkan lafaz-lafaz kesyirikan walau lam yaqsudhal insani biqalbih, walaupun dia tidak bermaksud untuk mensyirikan Allah dengan kalimatnya itu. Dia tetap harus menjauhkan perbuatan itu, menjauhkan kalimat itu. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ketika hidup kita, diri kita bersih dari seluruh perbuatan syirik, baik itu perbuatan ataupun perkataan, maka yakinlah kita mendapatkan banyak kebaikan, bahkan insyaallah keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Karena ini yang paling mahal. Mutiara yang paling mahal dalam diri kita adalah tauhid kita. Mutiara yang paling mahal
Yang mesti kita jaga adalah tauhid kita. Jangan sampai tauhid ini ya salah. Karena kesalahan dalam tauhid maka akibatnya fatal bagi seseorang. Ya, penyimpangan dalam tauhid akan berakibat fatal dalam kehidupan kita ini. Na'udzubillah. Maka benarkan tauhid kita, ya, bimbing tauhid anak-anak kita, ya, keluarga kita, ya, tidak melakukan kesyirikan apapun besar ataupun kecil. Jauhkan dari lafaz-lafaznya itu menunjukkan ada unsur makhluk yang punya kuasa. Jangan sandingkan Allah dengan makhluk dalam kalimat-kalimat kita. Jauhkan. Karena itu semua adalah ya kalimat yang tidak disukai dan tidak mengandung keimanan. Ya, walaupun kita tidak bermaksud menandingi Allah dengan yang lain, tapi kalimat itu secara makna sudah menyelisih agama kita. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat untuk mengamalkan ilmu kita pada pagi ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Demikian pembahasan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara